Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabarnya tetap sehat dan pastinya penuh dengan semangat dan sukacita, walaupun kondisi dan situasi masih tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Namun Ibu yakin dan percaya bahwa semangat anak-anak untuk belajar tidak berhenti sampai di sini. Nah, anak-anak, pada sesi kedua ini kita akan membahas tentang sistem pembelajaran yang ada di sekolah SMP Kasiobel Singkawang. Nah, bagaimana sih sistem pembelajarannya? Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Juni Karsela Indrawati. Kalian bisa panggil Ibu Juni. Ibu lahir di Singkawang tanggal 9 Juni tahun 1996 dan masih berumur 25 tahun. Alamatnya ada di Jalan Safyudin, Gang Swadaya nomor 35A, Singkawang Barat. Di sini Ibu mengajar ilmu pengetahuan sosial atau biasa dibilang pelajaran IPS, dan di sini juga Ibu sebagai koordinator kurikulum di sekolah SMP Kasiobel. Nah, materi kita hari ini yang akan kita bahas yaitu ada 3 poin penting. Yang pertama ada pengenalan kurikulum. Di sekolah Kasiobel pakai kurikulum apa sih? Terus ada pengenalan mata pelajaran, ada mata pelajaran apa saja di sekolah Kasiobel, dan yang terakhir ada pengenalan ekstrakurikuler. Pastinya anak-anak sudah pernah mendengar kata kurikulum, pasti sudah familiar. Jadi apa sih itu kurikulum? Nah, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Jadi di sini semua jenjang pendidikan memiliki kurikulum dan itu diharuskan sesuai dengan peraturan pemerintahan. Selanjutnya, Sekolah Kasiobel menggunakan kurikulum 2013 atau biasa disapa dengan K13. Kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintahan untuk menggantikan kurikulum 2006 atau biasa disebut KTSP. KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berlaku kurang lebih 6 tahun. Jadi kurikulum ini selalu di-upgrade oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang ada di Indonesia. Fungsi kurikulum 2013. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang pertama. Yang kedua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi dan pengawasan. Yang ketiga, kurikulum memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Kurikulum juga sebagai pedoman dalam bimbingan anak belajar di rumah. Dan yang terakhir, kurikulum ini berfungsi sebagai satuan pedoman belajar. Tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda, generasi penerus bangsa di Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Dan pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik berupa panduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, seperti itu anak-anak ya. Kemudian mata pelajaran yang ada di sekolah Kasiobel. Yang pertama itu ada pendidikan kewarganegaraan atau biasa disapa dengan PKN. Kemudian ada pendidikan agama Kristen, ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Kemudian ada ilmu pengetahuan alam atau biasa disingkat dengan pelajaran IPA.
kemudian ada ilmu pengetahuan sosial atau biasa disingkat dengan pelajaran IPS. Nah, adapun di sini seni budaya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah seni rupa dan yang kedua itu seni musik. Kemudian ada PJOK dan yang terakhir ada prakarya. Nah, ini alokasi waktu pembelajaran. Jadi masa pembelajaran normal atau pembelajaran tatap muka, alokasi waktu per minggunya itu 41 jam. Beda dengan yang sekarang ini anak-anak. Pada saat pandemi, alokasi waktunya hanya 17 jam ditambah dengan pramuka, TIK, dan ekstrakurikuler, jadi totalnya semua itu ada 20 jam. Selanjutnya, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan yang mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Nah, jadi di sini KKM kita semua mata pelajaran itu sama, yaitu 65. Nah, untuk siswa-siswi yang nilai ulangan harian, nilai ulangan semester, atau nilai kenaikan kelas, nilai rapot, yang nantinya di bawah nilai KKM, diharapkan secepatnya untuk meminta remedial kepada guru yang bersangkutan. Seperti itu. Selanjutnya ada jadwal pelajaran. Nah, ini sekalian Ibu sampaikan ya. Jadi kita ini mulai masuk dari pukul 7.30 sampai dengan 7.30 sampai dengan pukul 12. 7.30 sampai 7.45. Nanti kita diawali dengan renungan dan absen. Nanti absennya dilakukan oleh wali kelas masing-masing secara online. Itu bebas wali kelas mau absen secara video call atau kirim foto atau sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya pada pukul 7.45 sampai dengan 9.45 itu diawali dengan pelajaran. Terus nanti kita ada istirahat 15 menit. Kemudian dilanjutkan lagi waktu belajar pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang. Seperti itu. Kemudian ada aspek penilaian. Nah, di sini aspek penilaian ini ada 3 anak-anak. Aspek penilaian kompetensi sikap dan spiritual, aspek penilaian kompetensi pengetahuan, dan yang terakhir aspek penilaian kompetensi keterampilan. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada aspek penilaian kompetensi sikap dan spiritual. Ini meliputi observasi oleh guru mata pelajaran dalam satu semester nanti yang dilaksanakan selama proses pembelajaran. Bisa juga observasi oleh guru wali kelas yang dilaksanakan nanti di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi atau laporan yang valid. Mungkin nanti tanya ke guru lain, ini si A di kelas ibu belajar dengan baik nggak, main-main nggak, atau enggak, ini kan kita pembelajaran secara online, pandemi. Nah, bisa saja nanti tanya ke orang tua, apakah anaknya di rumah pada jam belajar itu benar-benar belajar kah, atau bermain game, atau sebagainya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada penilaian antar teman, nanti itu tergantung oleh guru wali kelasnya, entah menanyakan ke teman atau memberikan kuesioner kepada peserta didik seperti itu. Selanjutnya ada aspek penilaian kompetensi pengetahuan. Di sini ada 3 ya. Yang pertama itu ada tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya secara tertulis, antara lain berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Kemudian ada tes lisan yang berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah,
kuis yang diberikan pendidik atau kuis yang diberikan guru secara lisan kepada peserta didik dan peserta didik meresponnya secara lisan pula. Kemudian yang ketiga ada penugasan. Di sini penugasannya pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuannya. Tugas dapat dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai karakteristik tugas. Nah, tugas tersebut dapat dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Itu tergantung dari perintah dari gurunya. Nah, seperti itu. Kemudian ada aspek penilaian kompetensi keterampilan. Di sini ada 4. Kita akan membahasnya secara slide yang berbeda ya. Yang pertama ada penilaian praktik. Penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses pengerjaan atau proses melakukan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Dan penilaian praktik bertujuan untuk mendapatkan nilai kemampuan peserta didik dalam mendemonstrasikan keterampilannya dalam melakukan suatu kegiatan. Contohnya nih ada penilaian praktik dalam membaca karya sastra, pidato, membaca undang-undang, atau menggunakan peralatan laboratorium, membuat rangkuman praktik di rumah, atau kalau misalnya olahraga, membuat video bermain bola, basket, atau tenis meja, atau berenang, menyanyi, menari, dan sebagainya. Selanjutnya ada produk. Nah, penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Dan penilaian produk nantinya dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan. Dan penilaian produk bertujuan yang pertama nih, menilai keterampilan peserta didik dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Yang kedua, menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan. Yang ketiga, untuk menilai kemampuan siswa-siswi dalam mengeksplorasikan dan mengembangkan gagasan dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi. Contoh penilaian produk nih, misalnya membuat kerajinan, membuat karya sastra, membuat laporan percobaan di pelajaran IPA, menciptakan tarian, membuat lukisan, atau juga mengaransemen musik, atau bisa juga membuat naskah drama, dan sebagainya. Selanjutnya tadi sudah ada produk, sekarang project. Penilaian project. Penilaian proyek ini adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode atau waktu tertentu. Nah, penilaian proyek ini bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan peserta didik dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Dalam konteks ini, peserta didik dapat menunjukkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang suatu topik, memformulasikan pertanyaan dan menyelidiki topik tersebut melalui bacaan, wisata, dan wawancara. Dan kegiatan mereka kemudian dapat digunakan untuk menilai kemampuannya dalam bekerja independen atau individu, atau juga bisa secara kelompok.
Produk suatu proyek dapat digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengkomunikasikan temuan-temuan mereka dengan bentuk yang tepat. Misalnya nih, presentasi hasil melalui visual display atau laporan tertulis. Contohnya misalnya melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati Indonesia. Itu ada di pelajaran IPS. Atau bisa juga gurunya suruh untuk membuat gerakan tari berdasarkan level dan pola latihan sesuai iringan. Atau juga bisa pada pelajaran PJOK ditugaskan gurunya untuk menciptakan gerakan senam berirama dan sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian portofolio. Nah, penilaian portofolio merupakan teknik untuk melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan. Dalam panduan ini, portofolio merupakan kumpulan sampel karya-karya terbaik. Sampel tersebut pada dasarnya dikumpulkan dari produk yang dihasilkan dari penilaian dengan teknik proyek maupun produk. Dan portofolio juga digunakan sebagai salah satu data penulisan deskripsi pencapaian keterampilan peserta didik. Nah, seperti itu anak-anak ya. Kemudian ada ekstrakurikuler yang ada di sekolah SMP Kasiobel. Yang pertama itu ada futsal, ada badminton, ada volley, ada basket, ada catur, ada komputer. Nah, komputer ini nanti masuk di jadwal pembelajaran ya. Kemudian ada cooking class, ada tari, ada vocal group, dan pramuka ya. Ini sebenarnya pramuka, ibu salah masukin gambar pramuka, tapi nanti pramuka ini sudah ada di jadwal pembelajaran ya. Jadi TIK, pramuka itu diwajibkan anak-anak untuk mengikutinya. Kemudian nanti setelah itu ekstrakurikuler yang lain bebas juga ya. Nanti itu ada di jadwal hari Jumat. Ekstrakurikuler itu ada di jadwal hari Jumat di jam pelajaran terakhir. Terus kalau pramuka itu ada di hari Kamis di jam pelajaran terakhir juga ya anak-anak ya. Seperti itu. Nah, sekian penyampaian sistem belajar kita. Semoga apa yang ibu sampaikan kalian bisa pahami, kalian bisa mengerti. Nah, jika ada penjelasan yang kurang jelas, nanti bisa tanyakan langsung ke ibu. Dan sekali lagi, ibu ingatkan untuk anak-anak nih di rumah nih, untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dan kurangi berpergian keluar rumah kalau tidak ada keperluan. Kita sama-sama menjaga kesehatan kita anak-anak ya. Nah, sekian penyampaian materi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.